Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Yulianto dengan NIM 2311131 dari kelas PAI 4D. Melalui video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi penilaian akhir semester pada mata kuliah Masail Fiqh Al-Hadisah yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Ihsan Johari MPD. Baik, langsung saja ke pembahasannya, yaitu pembahasan pertama tentang analisis bayi tabung. Nah, bayi tabung atau fertilisasi in vitro adalah proses pembuahan di luar tubuh manusia, yaitu ketika sperma suami dan ovum istri dibuahi dalam laboratorium. Nah, kemudian embrio tersebut ditanamkan kembali ke dalam rahim istri. Nah, proses ini dilakukan karena ada pasangan suami istri yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan keturunan secara alami. Nah, hukum Islam memandang proses bayi tabung ini sebagai mubah atau diperbolehkan selama memenuhi beberapa syarat. yang Yaitu yang pertama, sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah. Nah, yang kedua, embrio ditanamkan kembali ke dalam rahim istri yang sah. Nah, yang ketiga, tidak melibatkan donor pihak ketiga, baik sperma, ovum maupun rahim. Kemudian di sini Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa nomor 2 tahun 1980 menyatakan bahwa bayi tabung dibolehkan apabila tidak ada unsur donor dari pihak ketiga. Nah, karena hal itu dapat merusak nasab dan menimbulkan keracunan hukum waris serta hubungan mahram. Jadi selama prosedur dilakukan antara suami istri yang sah dan tidak melibatkan pihak luar, maka hal itu diperbolehkan dalam Islam. Selanjutnya, pembahasan tentang hukum bayi tabung untuk menjaga penampilan agar kondisi tubuh tetap menawan. Nah, jika bayi tabung dilakukan bukan karena kebutuhan medis seperti kemandulan, melainkan hanya untuk alasan menjaga bentuk tubuh agar tetap menawan, maka hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, alasannya yang pertama, tujuan pernikahan dan keturunan tidak bisa dikalahkan oleh alasan kosmetik. Dan yang kedua, menyanyiakan fungsi reproduksi yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berpotensi membawa pada tindakan tabzir atau pemborosan dan bertentangan dengan maqasid syariah. Dan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa salah satu tujuan penting pernikahan adalah tahqiq al-nasl atau mendapatkan keturunan, bukan semata menjaga bentuk tubuh. Jadi jika alasan bayi tabung semata-mata untuk menghindari perubahan fisik atau bentuk tubuh, tidak diperbolehkan secara syar'i karena bertentangan dengan etika dan nilai-nilai Islam dalam memenai reproduksi. Kemudian kita lanjut ke pembahasan pandangan Islam tentang embrio suami istri yang ditanam di rahim wanita lain. Nah, jadi Islam melarang praktik bayi tabung apabila embrio yang berasal dari suami istri yang sah ditanamkan ke dalam rahim wanita lain, meskipun hanya sebatas titipan kandungan. Nah, hal ini disebut dengan istilah surrogate mother atau ibu pengganti. Nah, larangan ini didasarkan pada yang pertama, merusak nasab. Jadi karena anak akan lahir dari rahim wanita lain yang bukan ibunya secara syar'i. Yang kedua, membingungkan status hukum mahram dan waris. Kemudian yang ketiga, membuka celah intervensi ke pihak ketiga dalam hubungan suci antara suami dan istri. Nah, ulama seperti Muhammad Said Tantawi dan Yusuf Al-Qaradawi menolak keras praktik ini karena dianggap mengarah pada pelanggaran nilai-nilai Islam tentang kesucian pernikahan dan keturunan. Kemudian fatwa Majma' Fikih Al-Islam juga menyatakan tidak diperbolehkan secara syar'i apabila janin hasil fertilisasi ditanamkan ke rahim wanita lain walau wanita itu bersedia.
Kemudian pembahasan berikutnya poligami dalam perspektif Islam dan hukum negara. Nah, di sini ada pertanyaan, setujukah Anda dengan poligami? Nah, saya setuju dengan poligami dalam konteks tertentu dan dengan syarat-syarat ketat yang diterapkan syariat Islam, bukan sebagai gaya hidup atau alasan hawa nafsu. Nah, poligami dalam Islam adalah rukhsah atau keringanan yang diperbolehkan, bukan kewajiban ataupun sunnah secara mutlak. Jadi Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat ketiga, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Quran surah An-Nisa ayat ketiga. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa keadilan adalah syarat utama dalam poligami. Tanpa keadilan, maka poligami tidak boleh dilakukan. Nah, ini menunjukkan bahwa poligami adalah opsi yang sangat ketat dan bertanggung jawab. Kemudian ada juga beberapa alasan yang mendukung yaitu pertama, satu, solusi bagi wanita atau janda atau perempuan yang sulit menikah karena ketimpangan jumlah pria wanita. Kemudian yang kedua, menghindari perzinahan atau pelampiasan hawa nafsu secara tidak halal. Yang ketiga, keperluan sosial tertentu. Nah, misalnya istri tidak bisa memiliki keturunan atau ada penyakit permanen. Namun saya tidak setuju jika poligami dilakukan tanpa alasan kuat, tanpa keadilan, dan tanpa kemampuan ekonomi, karena hal itu justru bertentangan dengan semangat Islam yang melindungi hak perempuan. Nah, kita lanjut pandangan hukum negara dan hukum Islam terkait poligami. Nah, hukum Islam seperti dijelaskan sebelumnya, Islam memperbolehkan poligami dengan batas maksimal 4 istri dan keadilan sebagai syarat mutlak. Nah, hukum Islam sangat tegas dalam membatasi ruang lingkup poligami agar tidak menjadi ladang kezaliman terhadap perempuan. Nah, ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi menegaskan poligami bukan kebebasan laki-laki, melainkan tanggung jawab besar yang syarat dengan amanah dan tuntutan moral. Kemudian hukum negara, khususnya di Indonesia. Nah, di Indonesia poligami diatur secara ketat oleh undang-undang. Nah, khususnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 3 ayat 2 yang menyatakan pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan. Nah, kemudian di sini ada juga kompilasi hukum negara dan hukum Islam. Ya, jadi harus ada persetujuan dari istri pertama dan ada kemampuan lahir dan batin. Kemudian ada jaminan keadilan bagi istri-istri sebelumnya. Jadi secara hukum negara, poligami bukan tindakan bebas, tetapi hanya dapat dilakukan setelah izin resmi dari pengadilan agama dan memenuhi syarat administratif dan syar'i. Kemudian pembahasan tentang aborsi dalam pandangan Islam. Nah, dalam pandangan Islam dan ulama terhadap aborsi. Jadi aborsi ini adalah pengguguran kandungan sebelum janin mencapai usia yang memungkinkan untuk hidup di luar rahim. Nah, dalam Islam, hukum aborsi tidak bersifat mutlak haram atau halal, melainkan situasional yang bergantung pada alasan dan usia kehamilan. Nah, pandangan mayoritas ulama atau jumhur ulama, yang pertama, aborsi sebelum 120 hari atau 4 bulan masih ada perbedaan pendapat ya. Ulama Hanafiyah dan sebagian Malikiyah membolehkan dengan alasan darurat karena diyakini ruh belum ditiupkan. Nah, yang kedua, setelah 120 hari umumnya haram mutlak karena dianggap sebagai pembunuhan jiwa, yaitu qatlul al-nafs, kecuali jika ada alasan medis yang mengancam nyawa ibu tersebut. Nah, dalilnya adalah pada hadis Nabi SAW
Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam rahim selama 40 hari sebagai nutfah, kemudian menjadi alaqah selama 40 hari, kemudian menjadi mudghah selama 40 hari, lalu diutuslah malaikat dan ditiupkan roh ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menjadi dasar sebagai titik transisi dari janin menjadi manusia bernyawa secara syar'i. Kemudian pandangan para ulama Yusuf Al-Qaradawi menegaskan aborsi adalah pelanggaran terhadap hak hidup makhluk ciptaan Allah kecuali dalam keadaan sangat darurat. Kemudian Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa aborsi adalah kejahatan terhadap makhluk yang tak berdosa jika tidak disertai dengan alasan syar'i. Kemudian kita lanjut ke pembahasan aborsi karena anak cacat boleh atau haram. Nah, aborsi karena janin terindikasi cacat merupakan isu kontemporer dalam fikih modern. Nah, ulama membedakan hukumnya berdasarkan tingkat cacat, usia kandungan, dan tingkat darurat. Nah, hukum sebelum 120 hari. Nah, jika cacat berat dan permanen yang tidak bisa disembuhkan serta didiagnosis oleh tim medis profesional, maka boleh dilakukan aborsi dengan alasan darurat psikis dan sosial. Nah, menurut fatwa, hukum setelah 120 hari hukumnya haram kecuali cacat tersebut membahayakan nyawa ibu jika hanya menyebabkan gangguan emosional dan tidak dibenarkan syariat. Nah, ini merujuk pada prinsip al-darurat tubih al-mahdurat, keadaan darurat membolehkan yang terlarang. Namun tetap ditekankan bahwa keputusan aborsi ini harus diambil dengan pertimbangan ilmiah, medis, psikologis, dan syar'i secara menyeluruh. Nah, kemudian itu pembahasan tentang solusi terhadap tindakan aborsi. Nah, Islam lebih menganjurkan pencegahan daripada pengobatan dan memberikan solusi alternatif yang sesuai nilai-nilai syariat dan kemanusiaan. Nah, yang pertama ada menekankan pendidikan seks yang benar dan berbasis agama untuk mencegah pergaulan bebas. Yang kedua, pernikahan dini yang bertanggung jawab jika kehamilan terjadi sebelum nikah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan agama. Nah, yang ketiga yaitu peningkatan layanan konseling keagamaan dan kesehatan reproduksi. Kemudian yang keempat ada penguatan peran keluarga dan masyarakat untuk menghindari stigma berlebihan yang sering mendorong tindakan aborsi. Kemudian yang kelima, adopsi atau pengasuhan oleh pihak yang sah dan mampu jika pasangan belum siap membesarkan anak. Nah, dalam Islam setiap jiwa memiliki hak untuk hidup. Oleh karena itu, aborsi bukan solusi utama, tetapi pencegahan dan edukasi adalah kunci. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.